Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku bersama Tuhan di waktu fajar. Melalui buku ini dengan doa dan bimbingan daripadanya, kita dapat diyakinkan kembali bahwa pada hari yang mulia, ketika Yesus datang untuk mengklaim miliknya, kita yang menunggu Tuhan akan disambutnya dengan tangan yang terbuka ke hadiratnya. Dan pada saat ini bacaan kita berada di halaman 372, yang berjudul Kediaman Tuhan adalah Rumah Umat Tebusan. Dan kita masuk dalam pokok ayatnya yang terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku tentu mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kita masuk dalam pokok pembacaannya. Di hadapan rumah tebusan tampaklah kota suci itu. Yesus membuka lebar-lebar pintu-pintu gerbang mutiaranya, dan bangsa-bangsa yang telah memelihara kebenaran masuk ke dalamnya. Di sana mereka memandang Firdaus Tuhan, tempat kediaman Adam sebelum ia berdosa. Kemudian suara itu yang lebih merdu dari musik manapun yang pernah didengar telinga fana, terdengar berkata, "Perjuanganmu telah berakhir. Marilah hai kamu yang diberkati Bapakku, warisilah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Tertulis dalam buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 681 dan 682. Jadi bagian paragraf pertama yang kita dengarkan ini mencerminkan saat waktu umat tebusan itu sudah berada di surga, dan ketika itu Yesus yang membukakan pintu gerbang daripada surga itu dan mempersilahkan umat-umat tebusan itu untuk masuk ke dalamnya. Dan di sini juga dikatakan bahwa itu adalah tempat Adam sebelum ia berdosa. Jadi kita tahu bahwa itu adalah tempat Adam pada waktu ia berada di dunia ini. Tetapi ketika air bah itu akan turun pada zaman Nuh, Tuhan mengangkat Taman Eden itu dan mengangkatnya ke surga. Dan di saat inilah dikatakan itu yang tadinya tempat Adam sebelum ia berdosa menjadi tempat bagian daripada umat-umat tebusan itu yang sudah didapati sempurna dalam karakter dan tabiat. Lalu di sini juga dikatakan suara itu yang terdengar lebih merdu daripada musik manapun yang pernah didengar oleh telinga fana. Di sini kita bisa mendengarkan suatu kata ataupun suatu kalimat daripada Yesus itu. Bagaimana kita akhirnya bisa mendengarkan kalimat daripada Yesus itu langsung keluar daripada mulutnya. Dan di saat inilah kita akhirnya bisa mendengarkan betapa merdunya suara daripada Yesus itu yang selalu memanggil kita. Mungkin saat ini kita tidak bisa mendengarnya secara langsung, tetapi melalui iman kita bisa mendengar suara daripada Bapa kita itu yang selalu memanggil kita untuk kembali kepadanya. Ia tidak mau atau ia tidak menginginkan kita jauh daripadanya. Dan ketika ia berkata, "Perjuanganmu telah berakhir, marilah kepadamu yang diberkati Bapakku, warisilah kerajaan yang telah disediakan bagimu." Jadi bagaimana kita tahu bahwa untuk mencapai titik di mana kita berada di surga itu, tentu saja itu bukanlah suatu hal yang mudah. Bahkan Yesus sendiri mengatakan perjuanganmu telah berakhir. Jadi bagaimana untuk sampai ke titik itu, kita harus mencapai perjuangan yang mungkin saat ini kita belum rasakan, atau mungkin sudah kita rasakan tapi belum maksimal. Tetapi kita tahu bahwa hari depan kita itu bukanlah hal yang mudah, tetapi hal yang begitu sulit yang akhirnya memproses kita untuk semakin hari semakin memurnikan tabiat kita. Karena itulah yang Tuhan minta. Kita harus mempunyai tabiat dan karakter yang suci, yang sempurna seperti yang Bapa kita Yesus Kristus itu sudah contohkan dalam kehidupannya ketika ia berada di dunia ini. Dan kita tahu bahwa dengan kekuatan kita, dengan kedagingan kita, kita tidak mungkin akan mencapai ke titik itu. Tetapi ketika kita mau datang kepadanya, kita mau meminta kekuatan, kita mau untuk mempunyai hati yang diubahkan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita hati yang baru, sehingga akhirnya kita bisa menuruti hari demi hari secara bertahap apa yang Tuhan sudah firmankan dalam firman Tuhan ini
akhirnya kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita tanpa kita merasa itu adalah suatu beban dalam kehidupan kita. Dan ketika kita akhirnya mau untuk mempraktekkannya hari demi hari, kita mau untuk memperbaiki diri kita hari demi hari, maka Tuhanlah yang akan menyempurnakan, karena Ia tahu sampai di manakah batas kesempurnaan kita. Mungkin setiap orang tidak mempunyai kesempurnaan ataupun standar kesempurnaan yang sama, tetapi yang Tuhan lihat adalah bagaimana orang itu mau untuk berproses setiap hari. Dan di saat itulah Tuhan akan memandang bahwa Ia adalah sempurna. Sama mungkin kalau kita bisa analogikan adalah sama seperti pertumbuhan seorang anak. Umur anak yang masih umur 1 tahun sempurnanya akan berbeda dengan anak yang umur 5 tahun. Dan di saat itu mereka sempurna sesuai dengan umurnya masing-masing. Jadi kita tidak tahu sampai di titik mana kesempurnaan setiap orang, tetapi hanya Tuhan saja yang tahu, dan itu adalah haknya dan bagiannya. Dan bagian kita adalah kita mau untuk mempersiapkan diri kita hari demi hari. Kita mau untuk mengubah karakter-karakter kita yang tidak sesuai, bahkan kedagingan kita yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita untuk kita lakukan. Kita lanjutkan. Kemudian saya melihat malaikat-malaikat yang tidak terhitung banyaknya membawa mahkota kemuliaan dari kota itu. Sebuah mahkota untuk setiap orang kudus, dengan namanya yang tertulis di atasnya. Ketika Yesus meminta mahkota-mahkota itu, malaikat-malaikat mempersembahkan kepadanya. Dan dengan tangan kanannya sendiri, Yesus yang indah itu memakaikan mahkota-mahkota itu ke atas kepala orang-orang kudus. Jadi bagaimana begitu indah firman Tuhan memberitahukan kepada kita hal yang mungkin saat ini belum kita dapati atau belum menjadi bagian daripada kita, tetapi Tuhan sudah memberitahukan kepada kita hadiah yang akan kita dapatkan ketika kita mau menurut untuk menjadi pengikut-pengikut Tuhan itu dengan setia dan dengan sempurna. Di sini dikatakan bahwa malaikat tidak terhitung banyaknya akhirnya akan melayani umat-umat Tuhan itu. Dan di saat itulah mereka akan membawakan mahkota itu, yang akhirnya Yesus sendirilah yang dengan tangan kanannya memakaikan mahkota itu kepada umat-umat tebusan itu. Dan di sini juga dikatakan bahwa dengan memakaikan mahkota itu kepada ke atas kepala orang-orang kudus itu. Jadi bagaimana kita tahu bahwa untuk mencapai kekudusan itu adalah sebuah proses, dan Yesus akhirnya menghargai setiap proses yang manusia itu lakukan, dan akhirnya hadiah yang diberikan itu adalah sebuah mahkota. Mahkota itu kita tahu kalau mahkota itu adalah lambang daripada sebuah kekuasaan atau sebuah tahta, tetapi di sini Yesus mempersembahkan mahkota itu kepada umat-umat tebusan itu. Itu adalah suatu sukacita yang akan kita dapatkan ketika kita mau menurut. Tetapi hendaklah kita menurut bukan karena kita melihat kepada hadiah itu, tetapi kita melihat kepada kasih dan pengorbanan daripada Yesus itu. Karena ketika kita melihat akan kasih dan pengorbanan yang Yesus sudah berikan kepada kehidupan kita, maka kita akan merasa kita akan bersalah kalau kita tidak mau untuk menjadi orang-orang yang sempurna atau menjadi orang-orang yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Karena kita tahu begitu besar kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Bagaimana Ia mau mengorbankan dirinya sendiri, meninggalkan tahtanya yang sudah sangat tinggi, sudah sangat abadi itu, Ia tinggalkan untuk menjadi manusia yang fana, yang harus menebus dosa-dosa manusia. Kita tahu bahwa Yesus itu tidak pernah berdosa, tetapi Ia menjadikan dirinya itu seperti seolah-olah seorang manusia yang berdosa itu, sehingga akhirnya dengan begitu Ia bisa menebus manusia yang berdosa ini, sehingga orang-orang yang berdosa ini bisa mempunyai sebuah pengharapan. Dan ketika kita melihat kepada salib itu, maka kita akhirnya akan melihat bagaimana begitu besarnya kasih Tuhan itu kepada kehidupan kita masing-masing. Dan di saat itulah kita harusnya lebih mempunyai suatu motivasi dalam kehidupan kita untuk kita memperbaiki diri kita sehingga kita layak untuk disebut anak-anak Tuhan itu. Lalu di sini juga dikatakan bahwa dengan cara yang sama malaikat-malaikat membawa kecapi, dan Yesus menyerahkan kecapi-kecapi itu juga kepada orang-orang kudus. Malaikat-malaikat pemimpin mula-mula menyanyikan, membunyikan nadanya. Kemudian setiap suara mengangkat pujian dan syukur yang berbahagia. Dan setiap tangan dengan cekatan memetik tali-tali kecapi yang mengeluarkan bunyi
musik yang paling merdu tiada taranya. Kemudian saya melihat Yesus memimpin rombongan yang ditebus itu ke pintu gerbang kota itu. Ia memegang gerbang itu dan mendorongnya di atas engselnya yang berkilau-kilauan, lalu menyuruh bangsa-bangsa yang telah memelihara kebenaran supaya masuk ke dalam. Kemuliaan luar biasa yang mereka lihat di mana-mana. Tertulis dalam buku tulisan-tulisan permulaan halaman 411 dan 412. Jadi bagaimana di sini dikatakan begitu indahnya bahwa malaikat-malaikat akhirnya akan memberikan kecapi-kecapi kepada orang-orang kudus. Dan orang-orang kudus ini yang mungkin kita tidak pernah mempelajari bagaimana cara memainkan kecapi. Tetapi di sini firman Tuhan memberitahukan bahwa mereka akhirnya dengan lihai, dengan pandainya mengangkat, memetik kecapi itu dan mengangkat suara mereka. Jadi begitu indah suasana surga yang firman Tuhan beritahukan kepada kita. Dan ini harusnya menjadikan sebuah motivasi yang lebih lagi bagi diri kita masing-masing untuk kita bisa mencapai titik sana itu. Dan di sini juga dikatakan bahwa kemudian saya melihat Yesus memimpin rombongan yang ditebus itu. Jadi bagaimana Yesus pun akhirnya memimpin rombongan yang ditebus itu untuk memasuki kota suci itu. Dan ketika ia telah membuka engselnya dikatakan, dan ia menyuruh bangsa-bangsa yang memelihara kebenaran itu untuk masuk ke dalam. Jadi bagaimana ini diceritakan bahwa ini masih ada di luar daripada gerbang itu. Lalu Yesus setelah sudah melewati puji-pujian dan memimpin para malaikat dan juga para umat tebusan itu untuk membunyikan kecapi-kecapi mereka dan juga mengangkat suara mereka dengan suara-suara yang sangat merdu dikatakan. Lalu ia akhirnya menyuruh umat-umat tebusan itu untuk masuk ke dalam dan menikmati bagian yang sudah Tuhan siapkan dalam kehidupannya, seperti yang ayat tadi sudah sampaikan di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Dan di saat itulah dikatakan mereka akan menikmati apa yang sudah Tuhan persiapkan, yaitu tempat yang memang ia sudah persiapkan pada waktu ia naik ke atas surga itu. Dan itulah yang akan menjadi bagian kita ketika kita akhirnya bisa menjadi umat-umat tebusan itu. Dan ketika kita mau menjadi umat-umat yang tebusan itu, begitu indahlah kehidupan yang kita tidak bisa bayangkan. Karena yang kita bisa lihat saat ini hanyalah kekacauan, hanyalah bencana yang kita bisa lihat. Mungkin ada keindahan di alam ini, tetapi alam ini sudah sangat tua dan kita tahu bahwa kita ini berada di detik-detik penutupan daripada zaman ini. Dan kita tahu bahwa semuanya ini akhirnya akan hancur dan manusia pun akhirnya harus memilih untuk mengikut mana yang baik dan benar, yaitu mengikut Tuhan, atau memilih untuk tidak mengikut Tuhan. Dan itu semua adalah pilihan kita masing-masing. Jadi hendaklah pada saat ini kita harus memilih untuk mau menyempurnakan tabiat kita. Kita harus mau untuk memberikan hati kita yang jahat ini kepada Tuhan, sehingga Tuhan bisa mengubahkan hati kita ini. Dan ketika kita mau untuk berubah segala cacat tabiat kita, maka kita bisa meminta bantuan daripada malaikat dan daripada Bapa kita. Karena kita tahu di dalam firman Tuhan, ia sudah pasti tidak akan pernah mengingkari janjinya, bahwa ia sudah menjanjikan bahwa ketika kita mau untuk meminta pertolongan, maka ia akan dengan senang hati, bahkan secepatnya ia akan memberikan bantuan itu kepada kita. Jadi bagian kita adalah kita mau atau tidak untuk melakukannya itu. Dan biarlah firman yang telah kita dengarkan ini menjadikan sebuah motivasi yang lebih lagi bagi diri kita masing-masing, sehingga akhirnya kita bisa mencapai ke titik untuk menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia, yang akhirnya bisa didapati berdiri dengan teguh pada akhir zaman nanti. Dan biarlah firman ini boleh menjadikan berkat bagi kita masing-masing, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.